Wisata merupakan suatu sektor yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan visi misi berdaya kita. Insya Allah dengan semangat dan kerjasama semua pihak, kami yakin dan optimis pariwisata Babel akan maju dan berkembang di masa yang akan datang. Maka harapan kita 2025 sampai dengan 2029, 5 tahun ke depan adalah bagaimana masyarakat Bangka Belitung bersama-sama mampu menemukan kekuatan sendiri untuk bisa bertahan menghadapi gempuran-gempuran global, nasional yang hari ini tentunya semakin menantang. Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Bang Edi di Ruang Berdaya. Hari ini sangat-sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena Bangka Belitung yang notabene masih hangat-hangatnya bicara soal pertambangan. Kali ini kita akan bicara soal ekonomi biru, wisata tumbuh, masyarakat berdaya. Potensi yang luar biasa yang akan menjadi masa depan Bangka Belitung. Sudah hadir bersama saya Dr. Sarifah Amelia, SSI MT. Beliau adalah anggota DPRD Bangka Belitung, fraksi P3. Assalamualaikum. Ralat sedikit Bang, fraksi Bintang Persatuan Fraksi Pembangunan. Bintang Pembangunan. Nah, ini dia nih. Ini flyernya begitu, ya. Oke. Sehat selalu ya, Mbak Amel ya. Alhamdulillah. Oh, Bismillah. kebetulan lagi dalam kondisi Karena lagi tengah musim kan, kadang-kadang di Bangka Belitung agak kurang ini sehat musim ya. duren, nah nih kebetulan lagi musim batuk kan orang jadi yang adil lah penting dikit-dikit. fit. Terima kasih sudah hadir. Bismillah. Ya. Baik. Kemudian beliau juga, kalau yang sosok ini sangat familiar. Beliau juga sangat kental dengan apa yang dilakukan di dunia pariwisata. Beliau adalah Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Disparbud Kepora Bangka Belitung, Bang Irwanto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangatnya luar biasa. Semangat. Sekali lagi terima kasih Bang Irwanto, Kak Amel. Hari ini kita bicara soal ekonomi biru, bicara soal wisata tumbuh, masyarakat berdaya. Jadi kalau saya mau menggambarkan kita di ruang berdaya ini, saya mau masing-masing memberikan catatan terlebih dahulu soal ekonomi biru dan pariwisata tumbuh. Saya mau dari Bang Irwanto dulu. Silakan Bang Irwanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena Ibu Kepala Dinas kami berhalangan hadir untuk di acara kita ini, maka beliau menugaskan dan mewakili kami. Baiklah, terima kasih atas undangan yang sudah disampaikan untuk hadir kita sharing mengenai ekonomi biru dan mengenai pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung ini. Pertama, untuk ekonomi biru dan pariwisata ini perlu kami jelaskan, kita kembali sedikit ke belakang dulu. Pada saat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebetulan masih hangat-hangat ya, KUD provinsi kita beberapa hari yang lalu. Pada saat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperjuangkan, itu salah satu katakanlah andalan ataupun kata kunci untuk memperjuangkan berdirinya provinsi ini adalah kita memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa antara dua pulau besar ini, Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Salah satu potensi adalah di kelautan atau bahari yang sekarang lagi tren disebut dengan ekonomi biru. Nah, kenapa? Karena kita sejak dari zaman dahulu Bangka dan Belitung terkenal potensi ini dari sumber daya alam ikannya, ikan pelagis segala macam, kemudian potensi wisatanya, kemudian di pesisirnya juga ada kerang dan sebagainya yang sangat bagus dan menjadi nilai jual tinggi untuk di kawasan Nusantara kita. Nah, kemudian
alhamdulillah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 ya, tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka setelah kita menjadi provinsi atau resmi menjadi provinsi, potensi-potensi ini tentunya kita tuangkan dalam blueprint atau cetak biru pembangunan daerah, baik di RPJMD maupun rencana jangka panjang. Selanjutnya dalam berbagai perda pergub juga kita masukkan mengenai potensi-potensi ini. Dalam perkembangan selanjutnya, potensi bahari ini menjadi fokus atau perhatian kita bersama karena 78% kawasan wilayah kita itu adalah merupakan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dengan demikian artinya sangat penting mengenai bahari ini. Lantas bagaimana dikaitkan dengan wisata ya? Nah, karena kami dari pariwisata. Terus terang, untuk kebijakan pengembangan dan pembangunan pariwisata, terutama di Kepulauan Bangka Belitung kita, itu kita ada semacam pariwisata bahari. Nah, pariwisata bahari ini juga merupakan salah satu andalan kita atau katakanlah nilai jual kita untuk di Bangka Belitung. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, kita pahami sendiri bahwa di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki, kalau dulu namanya objek wisata, sekarang daya tarik wisata DTW ya, itu berbasis bahari, pantai, kemudian pesisir. Nah, contoh kita misalnya di Pulau Bangka, dari Kabupaten Bangka, kabupaten yang tertua, itu potensi pantai ini tentunya sudah tidak diragukan lagi. Termasuk di kawasan lintas timur atau kawasan pesisir timur Pulau Bangka ya, mulai dari ujung utara Belitung, kemudian Bedukang sampai ke Pantai Matras, Tanjung Pesona, ke Pantai Tikus sampai ke Jembatan 12. Itu kawasan pesisir, bukan Jembatan 12, Jembatan Mas ya. Nah, itu kan semua pantai tuh, garis pantai. Dan ini semua terkenal, Pantai Parai sudah terkenal sampai mancanegara segala macam. Kemudian di Kabupaten Bangka Barat juga banyak pantai-pantai yang menjadi ikon ataupun DTW yang menarik di sana. Contohnya kita ambil Pantai Tanjung Kalian, karena di situ ada juga mercusuar yang sangat legend ya. Kemudian kita ke selatan, Kabupaten Bangka Selatan. Di situ banyak pantai-pantai. Ada Pantai Tanjung Labun, ada Tanjung Kerasak dan sebagainya. Nah, di situ contohnya Tanjung Kerasak itu kan sangat menarik. Dan mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang sudah berkunjung ke Tanjung Kerasak tahulah bagaimana kondisi Tanjung Kerasak yang sangat indah mempesona, kata ini bahasa mempesona kan. Nah, kemudian kita naik sedikit ke Kabupaten Bangka Tengah. Itu sepanjang pesisir timur Pulau Bangka di Bangka Tengah itu mulai Pantai Terentang sampai ke Kobak itu semua pantai. Nah, Belitung kita bergeser, Bu Saripah Belitung. Tidak usah dicerita lagi kalau Belitung mengenai pantai, mulai dari Belitung maupun Belitung Timur. Semua artinya berbasis bahari, pantai. Nah, artinya kami juga tentunya akan mengembangkan pariwisata bahari ini dengan berbagai potensi dan unggulannya. Nah, itu juga tentunya sudah kami masukkan dalam beberapa program pendampingan. Nah, termasuk di desa wisata kita. Desa wisata kita kemarin ada 100 desa wisata ya, tersebar di seluruh kabupaten kota. Itu juga beberapa desa wisata mengandalkan desa berbasis pantai. Contoh di Kabupaten Bangka misalnya itu ada yang sudah berjalan cukup bagus, itu di Pantai Penyusup Belitung. Nah, di situ Pantai Penyusup Belitung itu sudah kami dampingi ya. Kemudian desa wisatanya kami bina. Kemudian tentunya kami juga terus memantau perkembangannya. Termasuk kemarin sekitar 3 bulan yang lalu kami bersama tim P2 Par ITB, Bu Yuni dan kawan-kawan itu melakukan penyelaman ke kawasan Pulau Putri di Pantai Penyusup. Artinya kami bukan hanya mendamping di darat, tapi juga masuk ke laut untuk mengembangkan wisata bahari ini. Jadi dengan kata lain,
ekonomi biru sangat sejalan, sangat katakan kaitan yang erat dengan pengembangan pariwisata di pariwisata ya. Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Itu catatan awal kita ya. Ya, sebagai menurut pembuka dari kami. Bang Irwanto. Tapi sebelum saya bertanya ke hal-hal yang lain, saya beri kesempatan dulu kepada Kak Amel untuk juga memberikan catatan tersendiri soal ekonomi biru dan wisata tumbuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kami, karena memang posisinya sekarang sebagai legislator, Bang, selalu kita mulai konsideran ini biasanya 3 aspek, Bang Irwanto ya. Kita bicara konsideran filosofis, sosiologis, yuridis, kurang lebih begitu. Yang disampaikan oleh Bang Irwanto ini udah lengkap banget konsideran soal sosiologi, sosial lingkungannya, Bang Edi. Jadi Kamel hanya perlu melengkapi yang pertama dari aspek filosofis, Bang. Kalau kita bicara hari ini ekonomi biru, 2 bulan yang lalu kebetulan Kamel terlibat sebagai wakil ketua Pansus RPJMD Bangka Belitung. Kita ketemu dengan Pak Menteri Kelautan, Mas Treng, Pak Trenggono, dan beliau menyampaikan berkali-kali terkait dengan ekologi before ekonomi. Jadi bagaimana kemudian hari ini kita bicara, kalau kita selamatkan lingkungan kita conserve ekologi kita, maka ekonomi kita akan juga terkonservasi, ekonomi kita juga akan berlanjut begitu. Hari ini kita kenal global misalnya tujuan pembangunannya adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi kalau kita bicara ekonomi biru, sebetulnya untuk Bangka Belitung adalah bagaimana upaya kita menyelamatkan Bangka Belitung hari ini dan ke depannya. Jadi kita bicara secara filosofis berkelanjutan. Satu, catatan terkait dengan ekonomi biru adalah ekonomi yang berkelanjutan. Kita tahu Bangka Belitung, urusan yang paling utama hari ini adalah menggeser pilar ekonomi kita yang tidak berkelanjutan ke pilar ekonomi yang lebih berkelanjutan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan ekonomi hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk menyelamatkan juga kehidupan mereka. Itu yang pertama dari aspek filosofis, dari aspek sosiologis dan lingkungan yang dijelaskan oleh Bang Irwanto tadi, bagaimana mina bahari ya, mina politan, mina wisata kita tumbuh dan sebagainya gitu. Dengan segala potensi yang memang sudah menjadi pilar pondasi bahkan dari pembentukan provinsi begitu ya Bang Ir. Yang ketiga adalah aspek yuridis, Bang. Hari ini RPJMN Indonesia, rencana pembangunan jangka menengah Indonesia itu menyebutkan bahwa matra unggulan untuk Bangka Belitung itu quality tourism, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru. 2 yang disebutkan di RPJMN terkait pengembangan Bangka Belitung. Nah, itu yang kita turunkan kemudian. Jadi yuridis ini kita bicara masalah mensinkronisasi apa kehendak dari pemerintah pusat, kemudian bagaimana kebutuhan dan potensi dari daerah. Kita sinkronkan di RPJMD. Makanya RPJMD kita juga berbicara tentang bubble berdaya ini, isinya adalah 2025-2029 kita mengembangkan blue economy, green economy, dan quality tourism begitu. Kemudian kalau kita bicara sinkronisasi tadi, satu hal mungkin yang sebetulnya masyarakat misal hari ini saya sendiri ini secara pribadi bahagia adalah ketika bicara ekonomi biru dan pariwisata di tingkat pusat ini pemainnya sebetulnya sama. Geopark di Belitung tuh Bang Ir, yang menggagas sponsor utamanya itu adalah Pak Trenggono sebelum beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan bersama dengan teman-teman ITB 81. Ibu Kadis Pariwisata itu mahfum betul, beliau paham betul. Jadi ketika kemarin kita koordinasi dengan Kementerian Kelautan, nah mereka semangat sekali Bang. Jadi ini artinya kesempatan lagi nih untuk Bangka Belitung. Karena kan kemarin kita sempat naik pariwisata dan ekonomi birunya, tapi kena hajar COVID gitu kan. Nah sekarang ini kesempatan ngedrop lagi Bang Edi. Sekarang kita berkesempatan untuk take off kembali begitu dengan baik sinkronisasi dengan pusat maupun potensi kita sendiri dan semangat endogen, semangat internal dari Bangka Belitung. Gitu. Baik. Jadi kalau bicara ekonomi biru dan bicara juga wisata, kalau mendengar apa yang disampaikan Bang Irwanto dan Kak Amel, mestinya kita nih sudah semakin bergairah ya untuk kemudian menjadikan ekonomi biru dan pariwisata ini adalah masa depan kita benar-benar bisa. Asalkan, nah ini kan bicara asalkan, kan nggak mungkin mulus perjalanan ini ya. Nah kalau catatan berdua, kira-kira apa yang mestinya harus kita kerjakan di awal-awal untuk agar tujuan kita yang besar ini untuk masyarakat Bangka Belitung ini bisa benar-benar jalannya tuh rapi dan bisa benar-benar berkesinambungan ya, berkelanjutan seperti itu. Kalau Kamel gimana Kamel? Jadi yang paling step awalnya kira-kira? Step awal pertama itu adalah
nek kita bicara pembangunan dalam skala rumah tangga Oke. maupun pembangunan dalam skala provinsial bahkan dunia sekalipun, step awalnya pasti penyamaan visi, Bang. Kita harus samakan dulu. Sama visi, makanya peran Berarti Bang harus Edi. gabung semuanya nih. Betul, peran Bang Edi yang paling penting di sini. Kemudian ada Bang Ir di sini, Kak Amel sebagai legislatif di sini gitu, perwakilan. Tentu kita harus menyamakan visi dulu. Sepakat nggak kita bahwa ekonomi biru ini adalah pilar utama ke depannya? Kalau kita sepakat, maka kita bisa menyusun langkah-langkah teknisnya. Jadi hari ini penyamaan visi. Bahwa kemudian masyarakat, kalau kita sudah bicara ekonomi biru, bukan berarti kita tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi yang lain. Tapi ekologi before ekonomi. Lingkungannya dulu, wadahnya dulu kita sehatkan, baru kemudian kita bisa bicara apa yang kita bisa ambil dari situ. Penangkapan terukur kah, kemudian budidaya dan sebagainya. Bagaimana orang itu hari ini kalau mereka, misalnya di Belitung atau di, saya kemarin ke Bangka Tengah juga sudah mulai gitu ya Bang, di Bangka Selatan. Kalau hanya sekedar bawa kapal ikan untuk nangkap ikan tanpa ada aktivitas unique tourism di situ, mungkin cuman dihitung jadi kapasitas, maksudnya kapasitas value ekonominya itu hanya dari berapa jumlah ikan yang ditangkap. Tapi kalau sambil video untuk mancing itu jauh berkali-kali lipat gitu loh Bang, per pax-nya harganya gitu. Nah, masyarakat tuh mulai bergeser ke arah sana. Tapi kan nggak mungkin ngajak orang mancing kalau seandainya di spot itu sudah mulai tercemar dan sebagainya begitu. Itu satu penyamaan visi Bang. Yang kedua, ketika sudah disamakan visi, kita kan bicara kembali lagi dalam perspektif pemerintah ini, what can we do for ya utamanya budgeting sih ya Bang ya gitu kan. Ujung-ujungnya berapa anggaran yang bisa kita Duit, taruh di situ, bicara Bang. duit. Nah, hari ini kita bicara kapasitas fiskal Bangka Belitung kan lagi terkontraksi sekali Bang. Oke. Kita turun APBD kita 2024 nih Bang, sebelum Kak Amel duduk Bang. Seneng lah kita dengar kan 3,5, 3,4 gitu kan. Oke lah, lagi baca lah atur-atur. Pertama kali kami dilantik, tapi bukan kami lagi yang membahas, itu sudah turun jadi 2,3 tahun kemarin. Tahun ini pemirsa 1,9. Apa yang bisa kita bikin dengan 1,9? APBD kabupaten kota di angka 1T. Sedangkan kita 1,9 tidak sampai 2 kali lipatnya untuk mengcover 7 kabupaten kota. Artinya, kalau kita bicara langkah teknis, hari ini pemerintah Bangka Belitung bersama-sama dengan kita bicara pentahelix lah Bang ya, pemerintah tuh dalam hal ini berarti eksekutif bersama dengan legislatif, kemudian dengan private sector juga dan lain-lain, kita harus melihat di luar Bangka Belitung karena kita nggak punya ruang fiskal yang cukup. Sedangkan ekonomi biru ini tentu bagaimanapun perlu banyak langkah, apalagi kita kan menggeser ini pilar ekonomi gitu. Jadi kita harus bangun pondasi lagi kan, kita harus banyak investment di situ gitu. Kita harus membahasa kami biasanya adalah rajin-rajin ngejulok ke pusat ya Bang. Karena ya sekarang kita hanya bisa mengharapkan bantuan dari APBN misalnya, PHLN program dan hibah luar negeri gitu. Jadi kan itu juga banyak, saya tahu Dinas Pariwisata salah satu yang paling banyak mendulang PHLN Bang. Ini harus kita tribute, harus apresiasi yang luar biasa ke Dinas Pariwisata yang paling banyak dapat hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu dari sektor pariwisata kita. Artinya kan juga Geopark misalnya gitu ya, itu kan sudah mendapat apresiasi di tingkat global. Nah itu harus kita teruskan di luar kapasitas fiskal daerah. Oke, berarti step awal yang pertama menurut versinya Kak Amel adalah tadi ya. Penyamaan Yang pertama penyamaan visi, kemudian kita gotong royong soal fiskal yang sejauh ini makin hari makin ini ya. Iya. Tapi itu juga mungkin bukan masalah yang gede ya. Artinya kan kita kalau udah bersama, pentahelixnya udah bergabung, insya Allah semua bisa. Bismillah. Oke, tahan dulu Kamel. Kalau Bang Irwanto, step-step menurut versinya pemerintah seperti apa? Jadi begini, kita dari pemerintah provinsi khususnya sudah ada semacam wacana dan semangat ya, bahwa kita sudah saatnya sekarang melakukan gerakan transformasi ekonomi masyarakat. Artinya selama ini kan PDRB kita, produk domestik regional bruto kita, itu kan banyak mengandalkan atau bersumber dari katakanlah tambang. Nah, tapi tentunya kita berharap agar kita jangan hanya berharap pada sektor tambang, karena tambang ini merupakan bahan yang tidak bisa diperbaharui lagi, Mbak Amel ya, Mbak Amel ya. Nah, artinya kita perlu melakukan transformasi ekonomi, penguatan di bidang sektor-sektor yang lain, termasuk dalam hal ekonomi hijau dan ekonomi biru ini, pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, industri, termasuk juga pariwisata tentunya. Sehingga
ke depan semua sektor-sektor ini mampu memberikan kontribusi kepada PDRB kita sehingga tidak lagi mengandalkan sektor tambang timah yang mungkin ya suatu saat nanti akan habis karena ini merupakan bahan tambang tidak bisa diperbarui, Bu Amel ya. Nah, jadi artinya timah berjalan, tapi sektor-sektor yang lain juga ikut dipersiapkan sejak dini. Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh Pemprov melakukan upaya transformasi ekonomi termasuk pariwisata ini. Nah, ke depan upaya-upaya inilah yang seperti Mbak Amel bilang tadi sudah kita masukkan ke beberapa program kita termasuk RPJMD yang kemarin kan yang ketua pansusnya Pak Dodi Kusdian ya. Nah, di situ juga kami dari Dinas Pariwisata diminta juga untuk memberikan apa yang kira-kira bisa dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata untuk ke depan nanti. Nah, untuk masyarakat tentunya kita berharap pariwisata itu bisa memberikan pertama kontribusi PAD, ya kemudian yang kedua tentunya multiplier efek kepada masyarakat sendiri. Masyarakat ini kan luas nih. Ada pelaku industri pariwisata seperti perhotelan, travel agent, UMKM, ekonomi kreatif, termasuk yang desa wisata. Masyarakat kita yang mengelola desa wisata yang di Belitung, yang di Bangka, semua kan sekarang sudah mulai aktif nih. Contohnya Desa Terong misalnya kan, itu bisa mendatangkan pemasukan bagi masyarakat setempat kalau dikelola dengan benar-benar optimal dan dibantu oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Nah, ke depan artinya kita juga perlu memikirkan bagaimana seperti kata Bu Amel, kendala kita salah satunya kan keterbatasan anggaran. Nah, cara kita untuk mengatasi keterbatasan anggaran salah satunya kita lebih memberdayakan lah dari bawah, bottom up ya. Semua proses pembangunan itu jangan hanya mengharap dari atas, tapi dari bawah kita hanya membantu seperti fasilitas segala macam kan. Nah, alhamdulillah kita di pariwisata masyarakat melalui kelompok sadar wisata kemudian desa wisata sekarang mulai bergairah. Kenapa bergairah? Karena tren maupun prospek wisata kita ternyata cukup bagus untuk pengembangan ke depan, untuk ekonomi kita, untuk masyarakat berdaya. Nah, sebagai contoh kemarin di Belitung ada 176 wisatawan dari kapal siar yang menyinggahi Belitung. Mungkin Mbak Mel tahu ya, memantau ya. Nah, itu artinya kenapa mereka yang dari Eropa ini, mayoritas dari Perancis, Bang Edi, turun ke Bangka Belitung karena mereka menilai kita punya DTW atau daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi. Artinya nilai jual wisata kita memang benar-benar laku dijual. Nah, bagaimana benang merahnya dengan ekonomi biru sekarang? Nah, ekonomi biru tentunya yang menekankan kepada ekonomi yang berkelanjutan, sektor kelautan atau bahari. Nah, artinya apa? Sektor pariwisata kita bangun itu untuk progres yang berkelanjutan, bukan hanya bim salabim sulap selesai hari ini kita garap, hari ini dapat hasil, selesai, habis. Enggak, tapi berkelanjutan, seperti kata Mbak Amel. Sampai ke anak cucu, sampai ke masa depan bubble, untuk wisata ini terutama, termasuk wisata bahari. Makanya, kami dari pariwisata, dari bidang pariwisata, itu sangat mendukung dengan adanya program ekonomi biru. Kenapa? Dengan adanya ekonomi biru ini, terjagalah bahari kita. Terumbu karang kita terjaga, ya dah. Nah, kemudian pesisir-pesisir kita terjaga, pulau-pulau kita yang kecil terjaga kayak Lebong segala macam itu terjaga. Kenapa? Di ekonomi biru ini jelas. Kemudian kita punya juga RZWP, ya, Undang-Undang Perda nomor 3 tahun 2020. Nah, itu kan jelas bahwa untuk kawasan laut dan pesisir ada juga untuk pariwisata, untuk olahraga bahari, bawah air, pantai, itu jelas ada diatur dalam perda itu. Artinya apa? Kita ini cukup regulasi sudah mengatur dan melindungi kita bahwa kita wisata dan bahari ini harus saling melengkapi dan mendukung. Kami pariwisata tidak bisa nanti menjual DTW jika rusak misalnya, terumbu karangnya rusak misalnya kan, pantainya tercemar misalnya, kemudian ada aktivitas ilegal yang tidak bertanggung jawab misalnya di daerah situ. Lah, bagaimana kita akan menjual? Benar, Bu Amel? Nah, artinya tidak mungkin kita menjual
kerusakan yang ada di ekonomi biru atau bahari ini, pantai pulau-pulau kita ini. Artinya apa? Kami sangat berhubungan erat dengan program ekonomi biru ini. Lestarinya ekosistem kita berkaitan dengan daya tarik wisata kita. Tentunya orang mau nyelam, snorkeling, segala macam kan artinya masih bagus. Tapi kalau nyelam yang butak, siapa yang kawal ke Bangka Belitung? Ya dah. Nah, mau habis duit segala macam kan. Nah, artinya kelanjutan kami program dengan program ekonomi biru, kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Nah, arti kata kami apa yang dijadikan program ekonomi biru, kami akan tetap mendukung sehingga selaras antara ekonomi biru dengan pembangunan pariwisata khususnya di Kepulauan Bangka Belitung kita. Oke, baik. Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Bang Irwanto, kalau bicara tadi udah panjang lebar, juga Kamil juga panjang lebar, menarik. Kemudian saya akan mencoba memberikan kesempatan kepada Bang Irwanto, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, ya kan? Apa saja sih yang sudah kemudian apa yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan terkait pariwisata itu sendiri, terkait ekonomi biru, sumbangsihnya seperti apa? Apakah dari 7 kabupaten kota ini memang benar-benar memiliki potensi wisata yang bisa sangat menjadi pegangan di masa depan, atau mungkin justru terpetakan tidak 7 kabupaten kota tapi ada ya 1 atau 2 kabupaten yang mungkin difokuskan ke situ, atau seperti apa yang mungkin bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Jadi kata Mbak Amel kita tadi, kita tentunya dalam suatu kegiatan atau katakanlah kebijakan itu ada semacam regulasi, dasar hukum filosofi kita. Nah, dalam pengembangan pariwisata kami telah memiliki beberapa regulasi, katakanlah dasar hukum, mulai dari undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah, perda, pergub ya, SK gubernur, semua kami sudah miliki. Nah, khusus untuk ruang lingkup Bangka Belitung, selain perda mengenai pariwisata, kami juga secara teknis sudah ada pergub mengenai RIRA. RIRA itu dalam istilah pariwisata ini itu adalah rencana induk, rencana aksi. Itu harus dituangkan dalam pergub. Nah, kita untuk Pulau Bangka sudah memiliki 3 pergub RIRA ini. Pertama, kita untuk kawasan Sungai Liat, Belinyu, dan sekitarnya. Nah, itu semua kegiatan apa yang akan kita laksanakan untuk pariwisata ini tergambar di pergub RIRA itu. Yang kedua, itu untuk kawasan Pangkal Pinang, ya, kemudian Mendo Barat, dan Kobak, Bangka Tengah. Nah, yang ketiga, kita sudah punya pergub RIRA untuk kawasan selatan, itu pulau-pulau Selat Gelasa ya. Bang Edi kan tahu Selat Gelasa kita sudah punya. Dan insya Allah 2026 tentunya dikawal dengan Bu Amel, kita sudah disetujui alhamdulillah anggaran kita akan membuat RIRA di Belitung, di Pulau Belitung. Jadi kita nanti ibaratnya RIRA ini pedoman kita Bang Edi. Pedoman seperti apa sih? acuan ya? Ya, acuan. Apa sih yang akan dibangun? Apa sih yang dijual? Nah, itu kita ada RIRA itu, rencana induk, rencana aksi namanya. Nah, itu tertuang dalam pergub. Nah, kemudian selain kita punya regulasi atau katakanlah aturan ataupun pedoman tadi, kita juga mempunyai kebijakan-kebijakan. Contoh untuk tahun 2026 kita bersama DPRD tentunya sudah memfokuskan anggaran untuk coba intervensi ke geopark ya. Itu kalau tidak salah ada beberapa SKPD yang intervensi bukan hanya pariwisata. Nah, di geopark contohnya kita intervensi keroyokan. Kami Dinas Pariwisata, kemudian ada PUPR untuk pembangunan fasilitasnya, kemudian ada semua pertanian, perikanan, sampai yang terkecil kita libatkan termasuk pembuatan standar wisata misalnya di geopark itu, karena geopark kan internasional nih, harus ada standar wisata, itu kawan PUPR yang mendesainnya, yang menganggarkannya, yang tahu mereka kan. Nah, kita intervensi semua. Nah, semua ini dikoordinir oleh Bapeda kita sebagai penggodoknya, sebagai juru masak kita untuk pengembangan pariwisata di Belitung. Nah, kemudian di Belitung juga kita kan punya UPT.
UPT pariwisata kita yang di Belitung, yang kepala UP-nya Pak Apri, mereka juga sangat intens itu membantu pendampingan desa-desa wisata dan DTW yang ada di Belitung. Nah, jadi mereka juga, teman-teman UPT juga, itu karena Belitung itu memang salah satu kawasan wisata yang strategis nasional, jadi memang benar-benar menjadi fokus perhatian kita, termasuk juga tentunya Bangka Belitung. Nah, itu Berarti kalau kemudian saya mempertegas, konkretnya 7 kabupaten kota menurut Bang Irwanto atau menurut Dinas Pariwisata itu berpotensi untuk pariwisata? Oh jelas, jadi gini, pertama 7 kabupaten kota ini saya bilang tadi, semua memiliki DTW yang berbasis bahari. Kan sudah saya sebut. Rata-rata kan bahari dan alam ya? Nah, contohnya tadi saya bilang, contohnya orang berpikir Bangka Tengah apa sih pantainya? Ingat, Bangka Tengah bukan hanya kawasan di timur, ya, tapi di barat. Bangka Tengah juga punya kawasan bahari Pulau Nangka. Ada mercusuar di situ kan. Nah, itu juga kan DTW yang bagus. Itu masuk Bangka Tengah kalau Pulau Nangka ya. Nah, artinya kebetulan ini karunia Allah SWT. Semua kabupaten kota kita punya pantai, termasuk Kota Pangkal Pinang, Pasir Padi, Tanjung Bunga. Artinya ini jangan kita sia-siakan loh. Ini harus kita kembangkan menjadi objek wisata atau DTW untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Oke. Apa yang telah dilakukan pemerintah provinsi untuk menjadikan semua DTW itu benar-benar unggulan di daerahnya Oke, masing-masing? terima kasih. Jadi sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa yang memiliki wilayah itu tentunya kabupaten kota atau pemerintah kabupaten kota. Nah, tentunya mereka yang secara teknis akan katakanlah mengeksplor apa yang menjadi DTW. Tapi kami yang provinsi itu kan supporting. Nah, kami bantu. Artinya semua kabupaten kota itu kami libatkan. Termasuk penyusunan kemarin di Parprov untuk 2025-2045 itu semua kabupaten kota terlibat. Apa yang kalian tonjolkan? Apa yang kalian unggulkan? Apa yang kalian kembangkan untuk 2025-2045 itu bukan kami provinsi yang menetapkan, tapi mereka. Itu kita godok bersama konsultan kita P2Par ITB yang kemarin Bu Yani kan. Nah, sehingga jadilah rencana induk kita. Nah, kemudian intervensi langsung nih misalnya. Nah, intervensi langsung contohnya kami dengan kabupaten melakukan pendampingan desa wisata. Nah, mungkin karena mungkin kabupaten kota dana anggarannya terbatas. Kita tahulah kan. Nah, kita coba kolaborasi, apa yang kira-kira kita bisa intervensi. Contohnya kita memberi pendampingan pelaku wisata tadi kan, kemudian kita juga membantu mereka membuat pedoman-pedoman tadi, semacam RIRA. Dan itu sudah jalan ya? Nah, tiga pergub sudah. Untuk yang 2026 itu di Belitung insya Allah. Insya Allah di Belitung. Baik. Sudah, karena anggarannya sudah masuk ke DPRD. Baik. Kamel, apa catatan Kamel untuk melihat seperti ini? Kalau 7 kabupaten kota, Pak Irwanto bilang potensi wisatanya ada dan terbuka. Tapi bagaimana Dewan melihat juga 7 kabupaten kota ini seperti apa kacamatanya melihat pariwisatanya bisa berkembang semua kah? Atau justru sepertinya Dewan melihat kenapa nggak misalnya fokus ke sini sehingga biar lebih baik ya dengan hal yang lain, atau seperti apalah kacamatanya Kamel? Nah, jadi yang pertama kalau bicara pengembangan biasanya baik di Dewan maupun kemudian ilmu umum sebagai regional plan perencana wilayah Bang Edi, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan kalau sudah ada satu growth pole, sudah ada satu titik tumbuh. Ini titik tumbuh ini ada trickle down effect ke sekitarnya. Kalau kita bicara Bangka Belitung, bahkan kami misalnya di Dewan kadang-kadang kalau bicara pariwisata seolah-olah kita mengeksklusifkan Belitung. Betul. Karena kan yang sudah misalnya punya sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark adalah Belitung. Kemudian juga karena Bang Irwanto sudah menyinggung RZWP 3K, Zero Tambang ada di Belitung. Jadi kadang-kadang kita melihat seolah-olah bicara pariwisata eksklusif maka bicara Belitung gitu kan. Nah, jadi tugas yang paling pertama sebetulnya adalah semua potensi yang Bang Ir tadi sampaikan harus kita harmonisasi, harus kita sinkronisasi. Alhamdulillahnya kita itu sudah punya RIDPN ya Bang, Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. Satu-satunya kebijakan pengembangan wilayah Belitung yang diakui di tingkat, maksudnya yang langsung perpres turun. Jadi kan kita tahu kalau misalnya
kita minta dana ke pusat, kalau ada cantolan PSN, Perpres, itu yang Itu lebih jalan cepat. tol kan? Itu yang Itu lebih cepat ya. Nah, kita ini sepertinya kalau di Dewan kami merasa bahwa kurang apa ya, maksimal, optimal gitu memanfaatkan cantolan kita di pusat ini, RIDPN kita ini gitu. Padahal Perpres nomor 17 2024 satu-satunya Perpres yang dimiliki oleh Bangka Belitung untuk pengembangan wilayahnya ini sudah bicara tentang konektivitas Belitung dan Bangka. Jadi yang diatur adalah bagaimana fase pertama itu Bang, mengkonekkan, menghubungkan Abang bayangkan, Bapak Ibu bayangkan dari Pulau Belitung itu kalau Bapak Ibu sering pernah ke Labuan Bajo ada stay on board itu, live on board LOB itu, mereka berarti kita nanti ya bekerja sama dengan private sector dan sebagainya gitu kan, kita akan coba hubungkan ada perahu, semacam perahu-perahu pinisi yang di Labuan Bajo begitu, yang nanti akan jalan dari pelabuhan Tanjung Ru, kurang lebih Belitung Barat. Jadi kan biasanya 3 hari 2 malam di Belitung. Katakanlah misalnya ini 2 hari 1 malam di Belitung, explore Belitung, Belitung Timur 2 hari 1 malam cukup. Kemudian mereka nanti di hari kedua atau hari ketiganya itu turun dari Tanjung Ru, masuk ke Selat Nasik. Di Selat Nasik itu kan ya banyak wilayah konservasi, kemudian di Selat Nasiknya sendiri kita masih punya perkebunan lada yang banyak, kemudian ada acara makan bedulang dan lain-lain. Mereka singgah di Selat Nasik, singgah lagi kemudian di Lepar Pongo, kemudian masuk Bangka Selatannya itu lewat penutup. Kemudian mereka masuk misalnya pagi di Bangka Selatan, setengah harinya mereka di Bangka Selatan, naik itu lewat Bangka Tengah. Maka bisa sore kemudian sambil sampai makan malam di daerah Bangka Tengah. Jadi kan kita menghidupkan wisata di Bangka Tengah begitu, stay nginepnya lagi di Pangkal Pinang. Kemudian besoknya mereka bisa explore either Bangka atau Bangka Barat. Nah, itu adalah rencana yang sudah terposting di RIDPN, Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. Artinya kita bisa bersama-sama ini, baik kemampuan dari APBN, APBD untuk mewujudkan itu, Bang Edi. Jadi bicara yang paling pertama catatannya adalah semua potensi ini harus kita harmonisasi dalam satu alur trip. Karena kalau tidak begitu, kalau kita kembangkan sporadis, akhirnya kita malah kanibal ya satu sama lain. Kalau misalnya selama ini misalnya pernah kita punya cerita yang tidak terlalu nyaman Bang di 2016 itu pertama kali, waktu itu saya masih Direktur BUMD di Belitung Bang Edi, pertama kali kita menggagas geopark. Saya adalah orang pertama sebetulnya di Belitung yang waktu itu nggak ada Pak Sanem, Bupati Belitung pada saat itu, untuk mendorong geopark. Karena waktu itu kita udah punya kek pariwisata sebetulnya, tapi kita nilai tidak terlalu inklusif kek pariwisata, karena kan dikembangkan oleh pemodal murni ya, begitu, private sector murni. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwanto, yang paling penting juga adalah bagaimana pariwisata ini digerakkan dari bawah ya Bang. Nah, salah satunya dengan geosite kalau di Belitung. Jadi kita dorong geopark. Nah, dari situ ketika ada geopark di Belitung, saya ingatnya itu 2000, mungkin sekitar 2000 sebelum Covid lah Bang, 2018, 2019. Kita pengen mendorong hal yang sama di Pulau Bangka. Waktu itu antara Bangka Barat atau misalnya Bangka Tengah sempat juga waktu itu didorong. Tapi karena pusat melihatnya ajuannya mirip, sama, bukan harmoni, akhirnya malah dua-duanya nggak di... Kita kan sempat masuk 10 destinasi prioritas. Tapi kita nggak masuk yang 5 ini. Salah satu isunya adalah karena kita belum menyamakan visi. Tapi kalau kita bisa balut semua potensi jadi satu alur yang harmoni, jadi artinya kita pun, baik di legislatif misalnya, kami mewakili dapil-dapil tertentu, tapi ketika bicara pariwisata, hari ini adalah bicara bagaimana harmonisasi, semuanya harus kita akomodir dalam satu alur yang harmoni tadi Bang. Kalau kita masih bicara masalah kita yang lebih potensial, kabupaten ini masih lebih potensial dari kabupaten ini dan sebagainya, nanti kita mentok-mentok lagi. Tapi sampai hari ini gitu. Visi itu persamaannya sudah belum, harmonisasi sudah selesai? Sekarang pelan-pelan. Sudah mulai? Makanya Kak Amel orang Belitung, tapi kalau ngomong pariwisata lah banyak bahasa Bangka sekarang. Begitu, salah satunya itu. Berarti sudah mulai ya ke arah situ ya? Kita harus menginklusifkan pariwisata. Tapi apa kendalanya sih sebenarnya untuk pariwisata kita dan wisata biru ini untuk kemudian benar-benar menjadi satu goals utama kita, bahwa ini sebenarnya apa kendala yang dijauh ini? Pergeseran pola pikir Bang. Oh gitu. Iya. Kalau kami pola pikir Jadi bergeser. sebetulnya kalau bicara soal kendala pengembangan pariwisata itu banyak ya. Kendala-kendala kita, pertama kita tentunya kendala itu tadi ancaman-ancaman yang akan merusak kelestarian DTW kita yang
bersifat pesisir ini kan, kawasan pantai, kemudian terumbu karang, nah, itu ancaman. Kemudian yang kedua, ancaman kita adalah, bukan ancaman, tantangan kita adalah kita masih terkendala dengan tiket pesawat yang sangat mahal. Antara Jakarta Pangkal Pinang ya, Jakarta Tanjung Pandan itu sangat relatif mahal, sehingga beberapa waktu yang lalu kami minta tolonglah dengan Ibu Menteri Pariwisata, tolong Bu memberikan statement lah untuk menarik wisatawan ini berkunjung ke sini. Oke lah, cukup mahal, tapi jarak tempuhnya kan dekat, sekejap mata sampai. Makanya di teman Ibu Menteri disebutkan bahwa Pangkal Pinang dekat dengan Jakarta dan Pulau Jawa hanya 50 menit penerbangan. Kan itu salah satu upaya kita bagaimana mencoba mengalihkan yang mahal ini. Kemudian tantangan kita selanjutnya itu adalah kita masih terbatasnya aksesibilitas ya ke DTW kita, ya termasuk jalan, listrik dan segala macam. Sebagai contoh ya, ini saya ambil contoh, kita punya surga yang tersembunyi di Bangka Selatan, itu Pantai Tanjung Labun nih. Pantai Tanjung Labun itu sangat indah, sangat bagus, sangat potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Cuma karena jarak ke sana lumayan jauh, kemudian jalan aksesnya juga masih belum begitu bagus, sehingga ini menjadi kendala untuk memancing wisatawan berkunjung ke sana. Nah, kemudian kendala kita selanjutnya adalah tentunya yang alasan klise ya, yang klasik dan klise adalah anggaran kita yang sekarang lagi prihatin ya. Bukan hanya kita Bangka Belitung, tapi seluruh daerah kita termasuk nasional, sehingga dengan terbatasnya anggaran ini otomatis akan mempengaruhi juga kebijakan dan program-program wisata. Tapi kita tidak putus asa, kita tetap optimis. Terobosan-terobosan yang tidak mengandalkan dana dari pemerintah, tapi dengan kita melibatkan sponsorship dan yang lain. Nah, kemudian kendala-kendala yang juga yang tidak kalah menarik untuk kita pecahkan bersama itu juga mengenai SDM kita. SDM ini pertama dari mindset yang kata Mbak tadi kan, karena untuk mindset ini memang yang sudah lumayan maju pola pikir untuk mengembangkan pariwisata, untuk bertumpu pada usaha itu teman-teman dari Belitung. Itu contohnya desa-desa wisata Belitung itu mindsetnya sudah memang benar-benar berorientasi pada pariwisata. Nah, jadi mindset-mindset ini akan kita kembangkan supaya masyarakat juga sekarang ayo dong kita kembangkan pariwisata. Kalau kita kembangkan dengan baik dan bagus, itu tentunya akan berdampak pada pendapatan ekonomi, menyewakan homestay, menyewakan padi untuk kayak di Namang kan. Nah, contohnya kita punya desa Namang kan. Desa Namang itu kan bisa bermanfaat lah bagi sekitarnya. Multiplier efeknya tinggi, masyarakat di sana UMKM-nya hidup, kreatifnya hidup, kemudian ibu-ibu juga bisa menjual kue dan sebagainya, dan itu banyak akses untuk ke sana supaya lebih berkembang. Nah, kami pariwisata juga tentunya tidak tinggal diam dengan kendala ini, Pak Edi. Salah satunya kami tadi sudah bicara panjang lebar destinasi, sekarang saya akan kembali ke pemasaran, karena ini juga melekat dengan pemasaran. Nah, kami juga di pariwisata akan mencoba meningkatkan lagi kunjungan wisata ini dengan pemasaran yang efektif dan efisien. Nah, salah satunya insya Allah tahun 2026 ini kami akan dan alhamdulillah sudah disetujui Dewan ya, sudah disetujui oleh Mbak kita ini, itu kita akan membuat kajian pemasaran. Nah, kajian pemasaran ini tentunya akan menjadi blueprint atau cetak biru kita, pedoman kita. Apa sih yang akan dilakukan pemasaran yang cocok dengan karakter pariwisata di Babel. Jadi bukan pemasaran yang sporadis sifatnya kan, karena tidak efisien dan efektif saya nilai selama ini kalau memang pemasaran cuma sporadis kan. Nah, artinya pemasaran ke depan betul-betul yang sesuai dengan kondisi Babel ini. Nah, kemudian dari hasil kajian pemasaran ini nanti kan turunnya banyak tuh, termasuk travel pattern segala macam kan. Nah, disitulah pemasaran ini saling melengkapi dengan kesiapan destinasi tadi. Destinasi kita siap, pemasaran kita siap. Nah, pemasaran ini juga tentunya kita sudah, karena provinsi kita, level kita memasarkan ke nasional, internasional. Kalau level lokal itu kan kabupaten kota. Nah, misalnya
Kabupaten Bangka memasarkan untuk masyarakat Bangka Selatan kan. Bangka Selatan datang ke Matras, mereka piknik, ngeluar duit di Kabupaten Bangka Induk, itu wisata lokal. Nah, tapi kalau kami provinsi, karena sifatnya provinsi, kami sudah level pemasarannya ke nasional dan internasional. Nah, sebagai contoh, kami kemarin sudah mengikuti pameran berskala internasional di Jakarta, Bu Amel ya. Nah, di pameran itu kami juga melibatkan pelaku-pelaku industri pariwisata, termasuk travel agent. Nah, travel agent yang kami ajak kemarin, alhamdulillah, sebagai laporan juga Bu Amel, sudah berhasil mendekati, melobi pihak Panorama. Nah, Panorama kan travel agent nasional yang bergengsi lah, yang kelas 1 lah di Indonesia. Nah, insya Allah nanti dengan travel agent kita yang ada di Bubble, itu nanti akan bekerja sama dengan Panorama. Nah, cuma karena Panorama ini adalah travel agent yang sifatnya nasional internasional, mereka membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadi PR kita. Contoh, aspek keselamatan wisatawan, busnya bagaimana. Tentunya kalau bus dari orang luar tentunya tidak mungkin bus yang biasa-biasa itu yang anu lah, dari aspek keamanannya segala macam kan, kenyamanannya kan. Kemudian juga hotel kita kan, petugas pariwisata kita, kemudian pemandu wisata yang bisa berbahasa Inggris misalnya, atau berbahasa yang lain yang sesuai dengan asal wisatawan asing itu. Nah, jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini tetap kita laksanakan. Kemudian kita punya medsos juga kan, medsos kita sudah tembus nih. Mungkin Bang Edi bisa tengok di visit Bangka Belitung ya. Udah naik ya? Ya sudah. Wah, saya malu nanti kata sombong lah. Nah, termasuk yang agak anu lah di nasional untuk pariwisata tingkat nasional kan. Nah, artinya orang mau ke Bubble, salah satu rujukannya visit Bangka Belitung, karena situ kita pandu. Artinya ini loh DTW yang bagus, yang sudah menjadi. Boleh dong, tapi Bang Irwanto di-share dong Ya. Jumlah kunjungan kita ada berapa sekarang? Nah, jumlah kunjungan kita tadi sudah sampaikan ke Bang Edi ya. Nah, itu memang secara tahun ke tahun naik signifikan. Cuma di 2023 sempat mengalami penurunan, tadi sedikit ya penurunan karena ada beberapa faktor. Pertama, pada saat itu keluarlah kebijakan pemerintah pusat tidak boleh melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan di Berarti kota-kota 2024 di daerah. ya? Iya. Nah, itu memang berpengaruh. Nah, namun setelah kebijakan ini dicabut, artinya diberlakukan lagi, silakanlah. Nah, itu kan meningkat karena terus terang jumlah kunjungan wisata kita kadang-kadang berhubungan juga dengan momen-momen tertentu, Bang Edi. Momen tertentu misalnya ada semacam event nasional, baik itu pemerintah maupun BUMN misalnya kan. Nah, kemudian hari-hari besar nasional, hari libur keluarga. Nah, itu berpengaruh fluktuasi ini. Jadi misalnya hari-hari besar yang libur panjang nih misalnya, itu pasti naik tuh signifikan karena berpengaruh kan. Nah, cuma jujur saja kita selama ini mengambil data formal. Artinya data yang dari BPS kan, lembaga resmi kita. Namun teman-teman kemarin yang di lapangan mengatakan kepada kami sebetulnya data kunjungan itu bisa lebih loh. Kenapa? Karena yang homestay, yang lewat desa wisata, backpacker, yang di losmen atau yang kecil-kecil ini tidak masuk data kita. Artinya data yang resmi dari BPS ini mungkin karena mengambil skupnya dari hotel kan, tingkat hunian hotel. Jadi yang dari homestay dan sebagainya tadi mungkin belum masuk hitungan ke jumlah wisatawan kita. Berarti kalau pembandingnya 2024-2025 naik apa turun kunjungan? Insya Allah naik, kecenderungan Insya Allah naik. Iya, karena insya Allah naik karena pertama kebijakan untuk rapat-rapat dari pemerintah pusat tadi sudah tidak diberlakukan lagi kan, artinya sudah bebas. Contohnya kita kemarin malah tuan rumah di Belitung, kita mengadakan pertemuan event nasional, pertemuan nasional Badan Perwakilan. Badan penghubung. Nah, Badan Penghubung seluruh Indonesia, rapat nasional itu kita tuan rumah, kebetulan kita gelar di Belitung, Bu. Nah, itu seluruh Indonesia datang, Pak Edi. Nah, nanti bukan hanya Badan Penghubung, semua OPD, semua lembaga-lembaga kita dorong untuk membuat event di Bangka Belitung. Sehingga akan mendatangkan tamu-tamu. Tamu-tamu semua akan lagi Nah, di Bangka Belitung. Nah, artinya begini, kalau memang
tamu datang meningkat dengan adanya event-event pemerintah, BUMN maupun swasta ini kan otomatis angka kunjungan wisata naik. Otomatis kan? Nah, artinya inilah peran kita semua bersama. Jadi bukan hanya perusahaan. Contohnya aja, misalnya perbankan lah kita. Perbankan kita mengadakan pertemuan di Bangka Belitung, entah di Bangka atau di Belitung, kan kita kan tuan rumah. Itu berapa banyak yang akan hadir? Berapa banyak duit yang akan mengalir ke masyarakat? Oke, berarti event ya. Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Baik, kalau Kamel gimana Kamel? Melihatnya Kamel, kendala-kendala yang sejauh ini Kamel. Tadi saya melihat Kamel juga bicara soal pergeseran pola pikir ya. Artinya kan ya kalau Belitung mungkin mereka sudah lama, jadi persiapannya udah semakin matang ya. Sementara kalau di daerah-daerah lain kayaknya masih belum ya kalau kita melihatnya. Tapi semoga sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Kalau Kamel melihatnya gimana? Sebetulnya pertama meluruskan dulu Bang Edi. Bukan kemudian masalah Belitung sudah lama mempersiapkan Bang. Kalau Kamel banyaknya studi kasus, ini kita bicara empirical data, begitu data empiris. Sebetulnya Belitung ini lebih siap kemarin-kemarinnya karena pengkondisiannya wilayahnya jauh lebih kecil. Kalau kita bicara Belitung itu hanya wilayah luas daratan 20% saja dari Bangka Belitung. Jumlah penduduk 25%-nya dari Bangka Belitung. Artinya wajar mengkondisikan Bangka jauh lebih sulit dibandingkan dan kompleks dibandingkan Belitung begitu. Tapi ketika Belitung kan tipikal masyarakat Bangka dan Belitung ini sebenarnya mirip. Kita satu rumpun gitu. Jadi kalau Belitung bisa, pasti Bangka bisa. Tinggal bagaimana kita mengcopy paste persiapan yang di Belitung. Satu, kenapa Kamel bicara pergeseran pola pikir? Karena yang dimulai dulu di Belitung adalah pergeseran pola pikir. Jadi masyarakat sama, kita dulunya maksudnya semangat banget dengan tambang kita dan sebagainya. Dilala di tahun 2003 ya 2002 boominglah buku Laskar Pelangi. Orang mulai datang. Sebelumnya kita nggak kenal pariwisata sama sekali kan? Orang mulai datang ke Belitung. Ketika orang datang ke Belitung, hanya ingin melihat pantai Laskar Pelangi sebetulnya. Hanya ingin melihat pantai Laskar Pelangi, kemudian bekas tempat syutingnya SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah dan mercusuarnya. Iya, dan mercusuar. Nah, kemudian kan mereka dari situ ketika awal-awal orang datang itu kita kelabakan karena kapal-kapalnya bau semua. Karena itu kapal ikan kan? Kapal wisatanya itu adalah kapal ikan gitu. Akhirnya ada komplain dari orang gitu. Jadi akhirnya orang kalau tidak Senin sampai dengan Kamis mereka bawa ikan. Tapi malam Jumat atau hari Kamis sore ya maksudnya mereka sesuaikan lah jadwalnya. Itu mereka mulai bebersih kapal. Kan kalau enggak besok kapal mereka nggak disewa sama orang. Mereka hilangkan baunya. Nah, yang mau Kamel sampaikan adalah akhirnya masyarakat Belitung mulai yang tadinya masak untuk restoran biasa begitu ya Bang. Mulai akhirnya mikirin, oh karena bakal ada tamu supaya banyak dikunjungi, kamar mandinya harus mereka bikin lebih standar ini. Karena kalau enggak kan biasanya kamar mandi ya sekarang saja misalnya di Pulau Bangka kita ke tempat-tempat wisata kamar mandi masih dan musola itu masih belum terperhatikan. Padahal kalau wisatawan datang, salah satu yang mereka paling pertama cari kan udah jalan panjang. Mereka sebelum makan pasti pengen ke toilet dulu, kemudian pengen sholat dulu. Kalau orang lokal kan mereka tidak merasa perlu dengan toilet dan musola. Mereka melakukan aktivitas MCK-nya di rumah masing-masing biasanya gitu. Nah, akhirnya masyarakat yang awalnya tidak memikirkan ke sana, mereka berpikir bahwa oke, ini sebetulnya adalah hal-hal yang biasa. Restoran, kami biasa masak. Tapi dalam konteks menggeser pola pikir tadi, mereka kemudian berpikir juga untuk menyamankan orang lain, bukan hanya menyamankan warga lokal begitu. Ini yang harus kita mulai kampanye di Bangka, maksudnya perlahan-lahan, bahwa kalau kita biasa ngerinah rumah biasa bayi, nah sekarang kita ngerinah rumah sudah dengan pemikiran kalau ini dijadikan homestay, kalau orang nak nginep bisa ada gitu. Nah ini semuanya tuh bukan hanya di kemarin kita beberapa waktu sempat juga ke Tidung misalnya kan, ke daerah Kepulauan Seribu sama. Mereka menggunakan rumah itu untuk aktivitas sehari-hari, tapi kemudian ada bantuan karena Pokdarwis tadi dan sebagainya, kemudian juga kerjasama rapat
desa, rapat RT gitu. Ada rumah-rumah yang kemudian dapat bantuan untuk perbaikan MCK-nya begitu. Karena kalau udah masuk ke pariwisata, kalau kita bicara destinasi, amenities sekian E itu gitu, 5A atau 3A ya saya lupa. Itu pasti bagaimana aksesoris, amenities, aksesibilitas itu harus diperhatikan begitu kan. Nah, menggeser pola pikir masyarakat, pemerintah untuk kita berpikir bahwa menjaga lingkungan itu untuk menyamankan kita, dan dalam jangka waktu entah jangka pendek, jangka menengah atau panjang pasti akan mendatangkan feedback ekonomi kepada kita. Itu yang kita maksud sebetulnya adalah ekologi before ekonomi. Kalau kita menjaga lingkungan kita menyamankan lingkungan kita, entah kemudian kita tadi kalau penangkapan ikan kembali ke ekonomi biru misalnya Bang. Kita penangkapannya terukur. Jangan mentang-mentang misalnya rajungan kita atau cumi kita agi banyak, cumi kecil, Dihantam rajungan semua kecil gitu pun ya. dihantam semua gitu loh. Nah, kita punya penangkapan terukur. Karena ketika kita jaga, pas giliran orang datang, artinya kita menjaga supply kita tetap stabil kan begitu misalnya. Kemudian kita juga berpikir bahwa oh kalau kemarin itu kita bicara geoproduk, kita bicara produk pariwisata kita misalnya. Kalau selama ini packaging terasi Bangka Selatan, packaging kemudian kerupuk-kerupuk kita misalnya masih seadanya saja sehingga terlihat kurang higienis. Nah, kita mulai berpikir bahwa bagaimana ini lebih representatif, lebih bisa kita sajikan gitu kepada orang. Jadi meningkatkan konservasi lingkungan, kemudian meningkatkan gaya hidup kita, itu akan menuju ke quality tourism. Karena kita juga khawatir, kita hanya fokus misalnya pada kedatangan jumlah wisatawan saja, itu nanti kita akan lihat katastrofi yang terjadi di Bali misalnya. Bagaimana kemudian mereka kewalahan karena jumlah wisatawan banyak, akhirnya lingkungan kan punya daya dukung, lebih kapasitas lingkungan mereka, akhirnya kualitas hidup untuk masyarakat lokalnya yang terganggu Bang. Nah, kita ini ingin menjaga dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, orang justru jadi lebih tertarik ke kita. Ini juga diwanti-wanti kan ketika kita mengembangkan tourism kita bukan lagi ke mass tourism, tapi ke quality tourism. Dan quality tourism itu bicara kualitas hidup kitanya dulu, masyarakat Bangka Belitungnya dulu, kualitas hidupnya lebih baik. Insya Allah orang yang datang juga nggak akan semena-mena ke kita. Jadi proses ya masih iya, semuanya ya. ini paradigma dan itu harus dimulai dari sekarang bersama-sama. Jadi pendidikan anak usia dini juga sudah harus melibatkan situ. Saya ingat waktu kemarin G20 di Belitung itu, Bang, ini juga sebetulnya prestasi untuk Bangka Belitung. Karena satu-satunya lokasi se-Indonesia ini di luar NTT dan Bali untuk G20 kan hanya di Bangka Belitung ya, di Belitung wabil khusus waktu itu. Tapi ada site yang di Bangka juga, Bang Iri, kalau saya nggak salah ya. Hanya di Bangka Belitung. Nah, waktu mau G20 itu di Belitung, tidak ada satupun sampah di pinggir jalan. Dan itu diapresiasi oleh banyak pihak. Saya pikir ya untunglah Pulau Belitung hanya 4.800 km persegi kan, jadi kita bisa enak bersihnya gitu. Enak bersihinnya gitu kan. Giliran Bangka 1,1 juta begitu. Nah, ketika kita bicara buang sampah sembarangan, ini nih masalah nih. Saya 2014, saya ingat Bang Ir, saya kampanye pertama kali DPR RI 2014, kampanye saya itu adalah nyapu keliling pasar pagi Pangkal Pinang. Saya nyapu waktu itu di beberapa pasar di Kabupaten Kota Bangka Belitung. Karena saya merasa kampanye saya pribadi dari 2014 sampai dengan hari ini soal buang sampah aja, maaf ngomong di level eksekutif legislatif kita aja kadang-kadang saya di dekat mereka masih ada yang buang sampah ya setaroknya aja gitu loh. Nah, ini buang sampah itu adalah satu hal yang juga mendasari. Kalau kita bicara pola pikir, paling fundamental adalah menjaga kebersihan lingkungan di laut, apalagi begitu kan, di pantai-pantai kita gitu. Itu harus ditanamkan sejak dini dari lingkup yang paling kecil. Nggak ada desa wisata atau daerah wisata yang bisa bisa bagus pengembangannya kalau kotor kan. Oke, pariwisata nih berarti pariwisata dan ekonomi biru tentunya selain kendala-kendala dan permasalahan tadi juga mungkin sedikit banyak ada gesekan-gesekan dengan sektor lainnya juga. Nah, saran dan masukan Kak Amel dan Bang Irwanto bagaimana kemudian menjadikan ekonomi biru dan pariwisata ini bisa justru beriringan, berbarengan, maju bersama, itu harusnya seperti apa? Kalau menurut Kak Amel dulu deh sekarang. Makanya Kak Amel dari awal ngomong tadi Bang, sudah mulai dengan aspek filosofisnya adalah berkelanjutan, sustainable. Artinya
ada pariwisata, ada ekonomi biru. Kemudian kalau kami misalnya, kami kebetulan di Komisi 3 kita bicara green ekonomi juga, ekonomi hijau. Ada juga brown ekonomi dari sektor tambang. Selama semua ini yang dikedepankan adalah sustainable, berkelanjutan, itu bisa jalan harmonis. Yang tidak boleh adalah satu sektor kemudian mempunyai impact negatif yang terlalu besar sehingga mematikan sektor lainnya. Kalau kita bicara tambang, Kak Amel ini S1, S2, S3-nya teknik, nggak ada background politiknya. Dan Kak Amel tahu good mining practice itu sudah diterapkan oleh negara-negara lain itu 20-30 tahun yang lalu. Bangka Belitung dari abad keberapa ya Bang, pertama kali kita dieksploitasi oleh Belanda. Bahkan tuh dibilang, kalau secara historis katanya yang memancing Belanda masuk ke Indonesia itu 2 VOC dulu. Satu rempah di daerah timur, satu lagi adalah timah di Bangka Belitung, Bang. Kalau kita bicara historis, kita sejak penambangan timah oleh Belanda, pertama kali Belanda bawa Chinese daratan, yang Cina kuncit itu yang kayak di film-film kungfu itu, sampai dengan hari ini pakai sakan tulah, Bang. Gimana ini persatuan insinyur Indonesia kita ini chapter Bangka Belitung, saya juga termasuk di dalamnya ini, dulu ketuanya Prof Udin. Nah, kita harus melaksanakan good mining practice. Selama kita melaksanakan praktek penambangan berkelanjutan, aman sebetulnya. Artinya kita bisa menakar total suspended solidnya, jangan sampai TSS-nya itu misalnya mencemari perairan kita, kemudian juga tidak di tempat-tempat konservasi kita dan sebagainya gitu. Itu sebetulnya masih bisa kita sinkronisasi, kita harmonisasi. Kemudian siapa yang punya kemudian kewajiban atau punya kewenangan penuh untuk menjaga ini? Kadang-kadang kan kita sistemnya udah bagus, rule-nya sudah bagus, tapi akhirnya di lapangan siapa yang menurut Kamel yang mestinya harus? Salah satu usulan kita dari Pansus Tata Kelola Timah kemarin itu adalah membentuk semacam surat keputusan bersama. Jadi kalau di best practice-nya, kalau di lingkungan itu adalah penanganan karhutla. Penanganan karhutla ini dia punya SKB, surat keputusan bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif untuk penanganan. Jadi kalau bicara siapa, semuanya. Cuman harus lebih diformalisasi dalam satu badan. Oke. Nah, hari ini kan sudah dimulai ini kan, yudikatif turun, kemudian didampingi oleh legislatif dan eksekutif begitu untuk penanganan bagaimana menjalankan SOP penambangan yang berkelanjutan begitu kan. Karena pengalaman yang sudah kan sistemnya sudah dibuat, sudah jadi, rule-nya sudah ada, tapi pas di lapangan udah ada pura-pura nggak tahu gitu kan, akhirnya ya betul. Kan seperti itu juga. Nah, kita senang sekali sekarang yudikatif, eksekutif, legislatif sudah bahu-membahu untuk memastikan bahwa, karena selama ini kan yang bikin peraturan siapa, kemudian yang misalnya kami di legislatif ini yang melihat yang memang day to day-nya bersama dengan masyarakat, ya melihat bagaimana aur-aurannya pelaksanaan di lapangan gitu kan. Kemudian antara yudikatif kita punya perspektif sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan sudah duduk bareng Bang, itu untuk memastikan keberlanjutan sektor pertambangan, artinya dilaksanakan dengan lebih harmonis dengan sektor-sektor lainnya. Karena kalau kita bicara green economy misalnya, perambahan untuk sawit, di satu sisi sawit adalah komoditas unggulan baik nasional maupun Bangka Belitung, tapi perambahan keterlanjuran sawit di hutan-hutan hutan lindung, hutan konservasi ini kan juga merupakan ancaman terhadap biodiversity kita misalnya di level green economy. Nah, ini sama-sama green economy, tapi kemudian antara perambahan sawit dengan hutan-hutan katakanlah pelawan kita misalnya, itu kan kalau madu pelawan itu harganya bisa lebih dari 1 juta. Bisa sangat mahal tuh. Kemudian jamur pelawan kalau diimpor ke Jepang itu 1 kilo katanya 5 juta dan sebagainya begitu. Artinya kembali lagi, setiap sektor itu harus kita pastikan SOP-nya supaya dia sustainable, berkelanjutan. Kalau seandainya dia berkelanjutan, tidak akan berbenturan. Oke, berarti bukan sektor yang saling mematikan, justru yang berkelanjutan. Iya. Oke. Kalau Bang Irwan? Jadi gini, pada prinsipnya untuk pariwisata itu justru harus bergandengan, beririsan dengan ekonomi biru, kemudian ekonomi hijau. Nah, contohnya yang simpel, yang sederhana yang di depan mata yang dapat kita lihat langsung, contohnya pengembangan desa wisata Namang. Nah, di situ kan ada ekonomi hijau. Di situ kita ada hutan pelawan, ada madu pelawannya juga di situ kan, ada sawahnya kan. Nah, kemudian ada tumbuhan-tumbuhan yang lain kan. Nah, artinya kita pariwisata itu salah satu yang kita andalkan untuk kita jual di Desa Namang itu, yaitu artinya berbasis pada hutan, pelawan, sawah, dan tumbuh-tumbuhan lain yang
sangat langka dan bisa dipelajari. Kemudian ada hewan-hewan endemik yang tidak ada di tempat lain kan, contohnya. Nah, kemudian dengan ekonomi biru tadi sudah panjang lebar dari awal kita bicarakan bagaimana kita ada kaitan dengan pesisir pantai-pantai kita, itu kaitannya dengan DTW kita yang kita jual di pariwisata kan. Nah, kalau ada gesekan dengan bidang-bidang yang lain, saya kira mungkin karena kita ini pulau yang kecil mungkin wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana kita mengeliminasi adanya semacam benturan, kemudian adanya semacam hal-hal yang kontradiktif antara pariwisata dengan sektor-sektor yang lain kan. Nah, seperti kata Bang Edi, kita semua sektor ini harus tumbuh bersama, saling menghargai, saling menjaga, dan tidak melakukan sesuatu yang katakanlah membuat pihak lain mati, sementara pihak yang lain tumbuh. Tapi kita justru harus tumbuh bersama, saling menjaga, saling melestarikan. Jadi arti kata semua pembangunan ini harus harmonis. Jadi semua harus kita bisa berjalan bersama sehingga tidak ada istilah kata orang wah pembangunan ini mematikan sektor ini. Ya, jadi arti kata jangan sampai terjadi karena semua sektor ekonomi ini berujung pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, bagi kami dari pariwisata salah satu semangat kami, filosofi kami adalah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, dalam arti kata juga kami tidak mau wisatawan itu hanya datang sekali ke bubble kita ini, Bu, ya. Tapi Bukan dia kapok, ya. Nah, artinya justru kedatangan dia ini membuka pintu-pintu masuk yang rombongan selanjutnya. Teman-temannya, kerabatnya, keluarganya. Wah, saya sudah ke bubble nih. Mungkin dari Jerman atau Prancis kemarin kan. Nah, ternyata di bubble itu pantainya enak, kulinernya enak, budayanya enak, peninggalan wisatanya bersejarah tingkat tinggi seperti Bung Karno pernah diasingkan di Mentok kan, itu tingkat internasional wisatanya. Nah, artinya mereka akan datang lagi dengan membawa yang lebih banyak, arti berjalan berkesinambungan, bukan hanya sekali selesai. Nah, kemudian juga mengenai sedikit lupa tadi menjelaskan mengenai mindset kita bahwa Belitung lebih kita prioritaskan, Bangka enggak. Itu sebetulnya dalam konteks kami pariwisata nggak ada begitu, Bu Amel, Bang Edi. Jadi antara Belitung dan Bangka itu sama, tidak ada perbedaan, tidak ada skala prioritas atau ini tidak prioritas, tapi kami memandangnya dari semua aspek. Jadi misalnya karena geopark ada di Belitung, jadi untuk pengembangan khusus geopark memang kita arahkan ke Belitung. Nah, tapi misalnya di Bangka Belitung ada wisata sejarah yang bernilai tinggi, historis. Kita di Mentok misalnya, di situ ada Wisma Rangga, ada puncak persengkeran Menumbing, itu nilai tinggi sejarahnya. Nah, artinya mungkin dari sejarahnya kita lebih banyak ke sini kan. Nah, artinya seimbang lah, artinya proporsional. Jadi tidak ada berat di Belitung, tidak ada di Bangka, tapi kita proporsional. Oke, setara berarti Ya, ya. setara, tidak ada perbedaan. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Irwanto, terima kasih Kak Amel ya. Yang penting kita bersepakat, kita bersetuju, persepsi dan misi kita harus sama dulu. Yang penting semua sektor harus maju, ya kan? Untuk berkelanjutan, bukan saling mematikan. Nah, ini harus berimbang nih. Semoga ke depan Kak Amel di legislatif bisa kemudian terus menyuarakan semua ini untuk kemajuannya dan pemerintah juga ya. Dan sebelum saya tutup, masing-masing boleh dong untuk closing statement-nya dari Kak Amel dulu atau Bang Irwanto soal ekonomi biru, wisata untuk masyarakat berdaya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat berdaya, kita melalui pembangunan pariwisata, marilah kita bersama-sama membangun pariwisata bubble, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga muaranya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Karena pariwisata ini sangat luas, memiliki dampak positif atau multiplier effect yang bagus untuk masyarakat, semua masyarakat, mulai dari UMKM, perhotelan, ekonomi kreatif, kuliner, semua ada di wisata. Jadi wisata merupakan suatu sektor yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan visi misi berdaya kita. Insya Allah dengan semangat dan kerjasama semua pihak, kami yakin dan optimis pariwisata bubble akan maju dan berkembang di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Irwanto. Silakan Kak Mel. Kalau bicara bubble berdaya,
Berdaya itu kan artinya adalah mampu melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri. Maka harapan kita 2025 sampai dengan 2029, 5 tahun ke depan adalah bagaimana masyarakat Bangka Belitung bersama-sama mampu menemukan kekuatan sendiri untuk bisa bertahan menghadapi gempuran-gempuran global, nasional yang hari ini tentunya semakin menantang. Allah sudah memberikan kita potensi maritim yang luar biasa. Hampir 70% luas wilayah Bangka Belitung itu adalah laut maritim. Oleh karenanya tentu modal kita yang paling utama adalah modal maritim. Dengan kita mengkonservasi potensi maritim kita, potensi ekonomi biru kita, insya Allah dari situ kita bisa makan, dari situ kita bisa hidup, bukan hanya kita tapi juga anak cucu kita. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Amel, terima kasih juga Bang Irwanto. Kita sekali lagi saya bersepakat pemerintah dan semua pihak masyarakat juga pasti tentunya sangat mendukung sekali ekonomi biru. Wisata akan menjadi masa depan kita untuk Bangka Belitung yang lebih berdaya. Saya Edi, pamit undur diri. Kita berjumpa di Ruang Berdaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.